dokter, guru atau karyawati. Oh, jadi nih dokter juga ngondek nih jadi pelacur ya? Mhm. Siapa bilang mulai 2007, dulu masih malu-malu dan sembunyi-sembunyi, sekarang udah makin ngangkang, udah makin lebar ya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Saya di live chat. Salam Ibu Naomi, salam Ibu Elizabeth, salam Kak Ica Domba, salam semua teman-teman yang ada di live chat, salam juga semua teman-teman yang ada di Zoom meeting. Topik yang kali ini, saya sangat concern ya, saya membuka topik ini karena saya sangat concern dengan kondisi Indonesia yang ada saat ini. Sebenarnya saya sudah mulai concern soal ini sudah lama ya, terutama dengan maraknya wisata-wisata halal. Tapi kayaknya makin lama kok makin kebangetan, makin lama kok eee, makin menjijikkan ya. Jadi makin banyak anak-anak haram yang lahir. Ya puji Tuhan ya, eee, wanita-wanita yang hamil ini tidak hamil selama 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah ini dia nih, kalau wanita-wanita ini hamilnya sampai 4 tahun ya, setahun, 2 tahun, ya mungkin tidak akan terjadi terlalu marak, anak-anak haram berkeliaran di sekitar Jawa Barat. Kita kan tahu, dulu waktu saya masih Islam ya, Jawa Barat itu terkenal dengan kota yang ramah tamah ya, yang indah, yang enak, cewek-ceweknya juga gemoy-gemoy, cakep-cakep, putih-putih, begitu. Tapi saya jadi kaget waktu saya, mmm, sudah di Amerika dan saya interact kembali dengan teman-teman Indonesia. Kalau Bogor, terutama Puncak Bogor itu sudah dijadikan menjadi wisata halal. Saya tanya, "Wisata halal itu apa?" Ternyata ini adalah prostitusi terselubung. Saya mau tanya teman-teman di sini nih, sejak tahun berapa sih ada itu wisata halal di Indonesia? Ada nggak teman-teman di sini yang tahu? Sejak sejak kapan sih, ada wisata halal atau beredar atau dicetuskannya wisata halal? Apakah semua wisata itu tidak halal? Maksudnya apakah mengunjungi Candi Borobudur itu haram? Ya. Apakah, ke Ancol, wisata ke Ancol itu haram? Coba teman-teman di sini ada yang, bisa bantu saya nggak, sejak kapan sih Indonesia mulai ada itu wisata halal? Oh, bapak-bapak di sini nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa deh. Ini saya akan share sebuah, artikel ya. Pak Pak Mot, eee, kalau menurut Pak Mot dan Pak Pendeta di sini, wisata halal seperti ini budaya Indonesia bukan sih? Yang mana Bu? Indonesia? Iya, yang wisata halal ini sebenarnya budaya Indonesia bukan sih? Wah, kayaknya kalau Indonesia ya, Indonesia itu identik dengan budaya timur ya, orang-orang timur, orang yang beradab, orang yang berakhlak. Kayaknya bukan lah. Itu itu wisata barbar itu kayaknya, wisata pagan itu. Kalau kalau dikatakan wisata halal, eee, saya bingung ya, wisata halal, ada istilah wisata halal, itu buat saya sesuatu yang aneh. Berarti selama ini orang berkunjung ke taman mini untuk berwisata, itu haram semua ya? Ya, kalau melihat ya, melihat banyak sekali eh, pernyataan-pernyataan yang katanya di mana tempat sekarang ada dikatakan tempat wisata halal. Ya, kalau halal ini kayaknya labelnya itu ya maaf-maaf nih ya, semua label itu yang tulisannya halal itu kayaknya yang punya yang ono-ono ini Bu, Oh, ya. Yang ono-ono yang di Indonesia ini punya organisasi tersendiri nih, yang unu-unu ini gitu. maksudnya MUI gitu? Iyalah, iya terwakilkan ya sama Siti Bulan, silakan Bu. Iya. Nah ini ada Bu Naomi bilang, Danau Toba mau dijadikan wisata halal, tapi nggak jadi, ya.
Wisata halal berarti apa yang ada di situ dikategorikan halal, termasuk prostitusi, termasuk pelacuran, ya. Ini sebenarnya prostitusi terselubung, kalau buat saya, ini pelacuran terselubung. Indonesia kan kalau nggak salah ilegal ya, prostitusi itu kan ilegal, bener kan? Ditangkep, karena saya inget banget kalau di Jakarta itu banyak, penggerudukan, apa namanya, pelacuran-pelacuran jalanan, ya, pelacur-pelacur jalanan, gitu. Saya sering lihat itu, banyak yang digeruduk. Nah, beberapa teman saya juga yang menjadi, apa namanya, yang kerja di warung-warung gitu ya, kerja di warung-warung dan juga yang, melayani Tuhan, melayani orang-orang ini, juga suka melihat petugas keamanan itu atau polisi ya, saya nggak ngerti petugas keamanan dan polisi ini, bedanya kayak gimana nggak ngerti. Itu selalu mengejar-ngejar mereka dan menurut pengakuan mereka sendiri, menurut pengakuan wanita-wanita pekerja sosial yang digeruduk, yang diangkut, itu mereka juga dilecehkan kok di kantor polisi. Jadi apa bedanya? Mungkin Pak polisi ini pengen gratisan kali ya, makanya mereka ngegeruduk. Nah, beberapa yang cantik-cantik ya, yang semohe-semohe, itu justru dilecehkan oleh polisi-polisi yang menangkap mereka. Serba salah. Sebenarnya kita harus kasihan dengan kondisi seperti ini. Kita harus memberikan belas kasihan kepada mereka. Bagaimana caranya supaya mereka tidak lagi melakukan pekerjaan seperti ini, ya. Yesus pun mengampuni mereka. Masyarakat Indonesia terlanjur menganggap rendahan pekerja-pekerja sosial, seksual seperti ini, ya. Masyarakat Indonesia terlanjur memandang rendah, bahkan menganggap mereka adalah orang-orang yang hina. Padahal saya yakin mereka melakukan hal ini bukan karena keinginan mereka sendiri, mereka terpaksa. Kalau ada pekerjaan lain yang bisa mencukupi kehidupan mereka, terutama buat mereka yang punya anak, ditinggal suaminya, diceraikan suaminya, lalu punya anak, ya mau nggak mau. Ini banyak kok film-film ini yang menceritakan masalah ini. Bahkan Titik Puspa pun, ya Ibu Titik Puspa pun membawakan atau menciptakan lagu khusus, Si Kupu-Kupu Malam, Nasib Si Kupu-Kupu Malam. Ya, berarti mereka sebenarnya ini menderita, bukan senang. Tetapi justru penderitaan seorang wanita, penderitaan wanita-wanita Indonesia itu dijadikan komoditi, dijadikan apa ya, keuntungan. Bantu saya istilah Indonesianya dong. Dijadikan, perdagangan. Ya, ada yang mengeruk keuntungan di sini. Saya akan langsung share ya. Ini dari Sido News, Metro Sido News. Terbuka ya teman-teman. Bentar. Hai. Bongkar prostitusi gelap. Lah, jurnalis saja mengakui kalau ini sebenarnya prostitusi terselubung, gelap, ya kan? Jangan ada lagi kawin kontrak di puncak. Masalahnya gini, siapa yang menginisiasi kawin kontrak? Siapa yang, taruhlah saya langsung blak-blakan aja ya, di agama mana yang ada kawin kontrak? Cuma satu itu aja, si Islam itu, ya, si ajarannya Mahmud. Hanya di ajarannya Mahmud yang membolehkan seperti ini, yang menghalalkan hal-hal yang beginian. Namanya mut'ah. Kalau suka sama suka, si perempuan sudah dapat maharnya, sesuai dengan kesepakatan, dibayar ya, sesuai dengan kesepakatan, maka sah, ya. Dan ini terjadi ketika maaf, si Mahmud, dalam keadaan perang, prajurit-prajuritnya kebelet, bukan kebelet tipis ya, tapi kebelet mengeluarkan, maaf, sperma. Kebelet banget mengeluarkan sperma tapi nggak ada lubang, ya. Lalu nanya, "Apakah kita boleh pakai kambing, pakai babi, pakai binatang?" Itu sebenarnya boleh sih. Ini memang ajaran-ajaran kambing nih sebenarnya. Ya teman-teman.
Lalu, si Mahmud membolehkan kepada tawanan-tawanan perang. Lah, tawanan perang kan ada suaminya, ya. Lalu si Mahmud bilang, "Kalau sudah jadi tawanan kamu, mereka halal, pakai aja. Atau dengan wanita-wanita di sekitarnya, tapi harus ada perjanjiannya, ya, harus ada jual belinya." Maka terjadilah yang namanya mut'ah, dan ini dihalalkan di agama kambing tersebut. Karena kambing memang naturalnya itu demen main seruduk. Ya, kita bongkar aja ya, kita buka aja ya. Karena ini sebenarnya sudah meresahkan masyarakat yang masih memiliki budaya timur. Indonesia pada umumnya memiliki budaya yang sangat menjunjung tinggi moral. Indonesia pada umumnya dan, eee, basic ya, adalah negara yang sopan, masyarakat yang sopan. Kalau masyarakat ini di setiap kampung yang, istilahnya apa ya, masih menjunjung tinggi budaya bangsa, pasti ini menjadi aib bagi kampung tersebut. Ya, ini bukan dari Indonesia ini dari luar ini. Targetnya bukan untuk masyarakat Indonesia. Saya mau tanya di sini nih, buat teman-teman yang ada di sini, mau tanya, terutama yang ada di wilayah barat Indonesia, bagian barat yang, seperti Sumatera, orang-orang Melayu. Bagaimana menurut Anda, apakah di kampung Anda ini marak terjadi? Ayo, Pak Pak Bram, yang ada di Iya, iya. barat? Iya, iya, karena saya itu kiprahnya di khusus, Sumatera ya, daerah Jambi, Palembang, Riau, Bangka Belitung, Lampung, ya, Padang gitu ya. Memang daerah-daerah ini adalah Aceh saja yang belum, Aceh yang belum saya sampai ya, tapi semua provinsi sudah semua, tinggal hanya Aceh saja yang belum saya injakkan kaki ke sana, ya. Dan daerah-daerah ini, mayoritinya adalah Melayu. Ya, termasuk Sumatera Utara pun, hampir 50-50 ya, Melayu dengan, orang Batak. Nah, walaupun daerah-daerah ini tuh, mayoritinya Islam ya, Islam, tetapi mereka punya budaya leluhur, itu, berseberangan dengan, budaya Islam. Yang namanya tadi kawin kontrak ataupun kawin cerai, ya, itu jarang. Karena apa? Bagi mereka walaupun, Islam tidak melarang, perceraian, kawin, kawin cerai itu ya, eee, namun, mereka, mayoriti tidak, mempraktikkan itu. Minoritas yang mempraktikkan itu, ya. Ya kita tahu sendiri ya, minoritas ini adalah kaum apa gitu kan. Nah itu. Tapi kalau mereka yang, menganut budaya Melayu, itu mereka mengutuk itu, jijik mereka. Mereka jijik dengan itu ya, karena itu bukan budaya leluhur mereka. Budaya budaya Melayu ini adabnya tinggi sekali, gitu. Nah, kebetulan istri saya kan orang Melayu. Jadi kalau misalnya ada jangankan kawin kontrak, kawin cerai saja itu menjadi cibiran bibir gitu loh. Cibiran bibir, walaupun agama tidak melarang itu gitu loh. Tapi bagi mereka kawin cerai itu enggak bermoral gitu. Bagi mereka itu enggak bermoral. Itu merusak adabnya keluarga, ya. Atau misalnya nih, ketahuan, ada yang, berselingkuh misalnya ya, entah itu gadis dengan, pacarnya, itu kalau ketahuan diarak keliling kampung loh. Terus, potong binatang, entah itu sapi atau kerbau ataupun misalnya kalau nggak mampu ya kambing ataupun ayam, nanti dipercikan keliling kampung itu dipercikan, tandanya penyucian dari aib itu. Jadi saya melihat bahwa, budaya mereka itu cukup tinggi gitu loh, dan itu hampir seluruh, Melayu ya, karena saya keliling-keliling mereka berpendapatnya sama, pokoknya Melayu itu sama, budayanya gitu loh, walaupun ada perbedaan-perbedaan sedikit. Jadi saya berpikir bahwa ini bukan budayanya Melayu, bukan budaya Indonesia ya, Budaya karena Indonesia ya. ya budaya asal kita kan, bukan semua Melayu gitu, tapi, Indonesia secara kayaknya tidak menganut budaya itu. Ini budaya impor, kalau saya lihat ini budaya impor. Kalau ada misalnya kawin kontrak, kawin cerai, dan itu impor. Karena tidak ada budaya Indonesia secara menyeluruh, ada seperti itu. Kalau ada kawin cerai itu aib.
memalukan gitu loh. Makanya dikucilkan kalau seperti itu, kadang dikucilkan, ada denda, ya ada denda yang harus mereka bayar gitu loh untuk memutihkan nama baik keluarga dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia Barat khususnya Sumatera ada budaya, enggak ada, itu enggak ada. Jadi itu saya lihat bahwa itu impor ya, impornya nanti entah dari tempat Mahmud atau apa ya, tapi itu apa ya, orderan dari luar lah, bukan budaya asli Melayu gitu. Ya, Yang saya lihat itu. kita lihat Iya. ya, kalau di budaya Barat, di budaya Amerika, nggak ada begini kawin-kawin kontrak, nggak ada Iya. begini. Kalau di budaya Barat itu namanya suka sama suka, nggak ada bayar-bayaran, nggak ada kontrak-kontrakan, ya. Ini budaya Barat. Budaya Amerika, orang kumpul kebo itu biasa kalau di Amerika ya, gitu. Tapi tidak ada bayar-bayaran begini. Dan jual pelacuran-pelacuran pun di Amerika ini ilegal. Tapi memang ada state tertentu seperti di Nevada, ya itu atau Las Vegas itu legal karena memang tempatnya untuk itu, ya. Saya mau tahu nih ya, kira-kira budaya importnya mana ya? Kita baca dulu yuk. Ini dari Pak Willy Junior ya, Bu Dewi Bulan, wisata halal sejak 7 tahun lalu. 7 tahun lalu, berarti waktu saya mulai bergabung dengan komunitas Indonesia itu 4 tahun lalu. Jadi sebelum saya bergabung ya, dan ini setelah saya meninggalkan Indonesia. Ini ada yang seperti ini. Kalau saya perhatikan, setelah saya meninggalkan Indonesia, kondisi Indonesia kan makin maksudnya moralnya itu makin nggak keru-keruan ya. Makin dikerudungi tapi kok makin bejat. Makin ditutupin tapi kok makin banyak pelacuran, terselubung. Makin diselubungi, makin dikarungin, ditutupin, makin banyak perempuan bunting yang bapaknya nggak ada. Makin banyak pengguguran. Makin banyak hal-hal yang aneh. Kita baca dulu yuk, ya kita baca dulu. Bongkar prostitusi gelap. Jangan ada lagi kawin kontrak di Puncak. Ini sumbernya dari Sido News, Metro Sido News ya. Kita baca. Digedein aja deh biar kelihatan jelas ya. Bogor. Oh, ini di Bogor. Marak di Bogor. Kalau nggak salah Bogor itu justru tempat orang-orang yang alim. Setahu saya Bogor dulu ya waktu saya masih di Indonesia, Bogor itu dikategorikan tempat orang-orang yang alim. Banyak ustadz di sana. Ya, banyak habaib-habaib di sana. Harusnya tidak terjadi dong pelacuran-pelacuran seperti ini di tempat-tempat orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci atau disucikan oleh masyarakat. Tapi kenapa malah jadi makin marak? Di mana banyak habaib-habaib, di mana banyak orang-orang alim-alim, pasti banyak terjadi pelacuran. Apakah orang-orang alim ini memancing pelacuran masuk ke sana? Kita lihat ya. Kawin mut'ah atau kawin kontrak memang legenda. Wih, di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bahkan fenomena ini menyeruak hingga ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan mancanegara. Kawin kontrak antara wisatawan asal Timur Tengah dan warga setempat sudah berlangsung belasan tahun. Ini belasan tahun, Pak, bukan 7 tahun, berarti sudah lama sekali. Terselubung, ya. Ini sudah terselubung lama, cuma mungkin baru disahkan 7 tahun yang lalu. Karena saking malunya kebanyakan prostitusi, ya udah mendingan dibikin wisata halal saja, supaya nggak ditangkepin. Malu, bentar-bentar yang ditangkap orang Arab, ditangkap, oh orang Arab lagi. Lah ini kan kalau orang Arab ini, orang-orangnya si Mahmud. Ya kan, Nabi Cabul Mahmud. Ya udah mendingan dihalalin aja deh, dibikin sesuatu lah. Do something, jadi supaya tidak ditangkap-tangkap lagi, begitu. Dengan dalih, kawin-kawinan, gitu ya. MUI Kabupaten Bogor sendiri mengecam perbuatan maksiat tersebut. Masalahnya MUI juga yang menikmati. MUI mengecam tapi MUI juga yang menikmati. Ini kalau bukan sundel apa ini? Selain bentuk pelanggaran hak asasi manusia, perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Justru di syariah Islam, mut'ah ini dihalalkan, dibolehkan, dianjurkan. Justru dalam syariah Islam ini bukan pelanggaran. Ini yang nulis goblok atau gimana sih? Apakah tidak mengerti mengenai syariat Islam? Ya. Mungkin untuk mengelabui, Bu. Untuk mengelabui orang-orang yang nggak pernah baca Quran, gitu ya. Seakan-akan di An-Nisa 24 itu bukan pernyataan tentang kawin-kawinan. Iya, bohong ini. Kawin mut'ah itu ada di dalam Al-Quran. Ya, dan ini bukan pelanggaran hak asasi manusia.
Prostitusi bukan pelanggaran hak asasi manusia. Salah. Karena prostitusi ada yang diuntungkan, kedua belah pihak diuntungkan dan sama-sama menguntungkan. Yang satu dapat duit, yang satu dapat kepuasan. Jadi tidak ada di sini pelanggaran hak asasi manusia. Siapapun yang menulis ini TOLOL. Tidak mengerti mengenai hak asasi manusia dan tidak mengerti mengenai syariat Islam. Orang yang seperti ini kok diperbolehkan menulis di surat kabar Metro Sidoy News. Apakah orang Metro Sidoy News ini sudah blinded, sudah buta, sudah BEGO, BEGO, aduh, tidak mengerti. Sebelum Anda menuliskan sebuah artikel, pastikan Anda mengerti apa yang Anda bicarakan. Ya, dengan kata lain, kawin kontrak merupakan prostitusi terselubung. Pak, itu sudah ada di Quran Anda. Ya, jangan Anda bilang ini prostitusi terselubung. Kalau kita masukkan ke dalam syariat Islam, kalau kita masukkan, kategorikan dengan ajaran Islam, ini bukan prostitusi terselubung. Tapi kalau kita masukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45, kita masukkan ke dalam hukum Indonesia, tradisi Indonesia, budaya Indonesia, ini memang prostitusi terselubung. Jadi Anda harus bedakan itu. Ya. Kawin kontrak yang melibatkan wisatawan asal Timur Tengah. Asal Timur Tengah loh ya, bukan asal Cina, bukan asal Korea, bukan asal Jepang, bukan asal Barat. Mana? Timur Tengah. Berarti yang doyan kawin kontrak ini siapa? Timur Tengah. Kalian malu mengatakan Arab. Karena tidak semua Timur Tengah itu doyan kawin kontrak. Hanya budaya Arab. Hanya budaya yang dibawa oleh si Mahmud. Pak Seno, apakah bisa dibacakan apa sih asal muasal dari kawin kontrak ini, Pak Seno, di Quran? Iya, saya akan bacakan di dalam kitabnya Timur Tengah ya. Ini ada di dalam kitab mereka, surahnya surah 4 ya, surah An-Nisa, surat Anissa, wanita. surat wanita loh ya. Surat Harusnya wanita. ini Seharusnya surat kalau yang surat wanita ini wanita dijunjung tinggi ya, Pak. Tetapi kayaknya surat seharusnya wanita ini justru wanita diinjak-injak. Silakan, Pak. ya, dikatakan seperti ini. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan atas kamu dan dihalalkan bagi kamu sekalian yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, campuri di antara mereka, berilah kepada mereka maharnya. Setelah dicampuri ya, ini disuruh memberikan maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Hibahan ini Bu, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bisa dijelaskan nggak, Pak? Maksudnya apa sih? Ya, di ayat ini jelas ya. Dan diharapkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ya, ini koma ya. Kamu diharamkan mengawini wanita yang bersuami. Bentar, Pak. Wanita yang bersuami. Mengawini wanita yang bersuami. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi Oh, ada boleh. pengecualian. Kecuali Oh. budak-budak yang kamu miliki. Artinya kalau budaknya punya suami boleh berarti ya. Oh, jadi gini, Pak. Jadi Logikanya. bentar. Mereka nggak boleh kawin sama wanita yang sudah bersuami. Ya. Tapi kalau budak boleh. Tetapi kalau pembantu, ya orang yang sudah dibeli boleh ya. Kalau pembantu bayar kan, budak itu kan sudah dibeli kan. Kalau si pembantu ini punya suami, tetap boleh dipakai. Boleh. Boleh. Apalagi kalau dia budak, itu boleh banget meskipun si budak ini sudah punya suami ya. Boleh. Oke, saya tambahkan. Dan dihalalkan bagi kamu sekalian yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu. Mencari istri dengan harta. Kalau mencari istri kan biasanya dengan cinta. Betul ya Bu ya? Karena cinta. Ya. Ini enggak mencari istri dengan harta, artinya membeli. Betul ya, istri beli. Wanita. Ya. Berarti istri belian. Untuk dikawini bukan berzina, ya. Membeli istri-istri, ya. Membeli wanita-wanita untuk dijadikan istri, bukan dasar cinta. Ya. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, nah dikatakan ya, setelah menikmati ya, maka istri-istri yang telah kamu nikmati, campuri di antara mereka, ya, setelah dicampuri, dinikmati, berikanlah kepada mereka maharnya. Duitnya dikasih. Udah dipakai. Kalau udah dipakai. Matanya sudah dapet, ya, sudah keluar, sudah mengeluarkan itu money, ya, baru bayar. Duitnya kasih. Dikatakan sebagai suatu kewajiban. Kalau nggak bayar, kamu ya digebukin ya. Kalau nggak dibayar namanya zina, bener nggak Pak? Ya iya dong. Ya. Kalau tapi ada yang lain lagi Bu. Oh, ada lagi. Ada yang lain lagi.
dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakan. Kalau mau sama mau juga boleh, Bu, di sini. Dikatakan ditambahnya sesudah menentukan maharnya. Wah, Ya, jadi gini, kalau suka sama suka boleh, ya kan? ya. Tapi kalau yang suka cuma satu pihak, yang laki doang karena harus mengeluarkan spermanya, kebelet ya, dan si perempuan mengharapkan imbalan, lalu apa namanya, tidak dibayar, itu baru diharamkan ya. Tapi kalau sudah dibayar, itu boleh. Ya, dikatakan sesudah menentukan maharnya. Istri kok tentu-tentuan maharnya? Mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin. Ini kayaknya modelnya kayak jual beli ya. Mahar itu sesuatu yang ditentukan karena jual beli. Kesepakatan. Gimana sepakatnya? Berapa? Nah gitu ya. Itu ya. Ada di dalam An-Nisa ayat yang ke-24 ya. Itu yang mendasari dari kawin mut'ah. Yap. Jadi pemangsanya ini memang dari Timur Tengah. Mereka penulisnya malu mengatakan ini dari Arab. Karena Timur Tengah itu beda dengan Arab. Timur Tengah ini bagiannya Irak, Iran, Syria, Syria, Petra, kawasan Petra, Jordan, Lebanon, Israel termasuk Middle East. Ya, ini bukan Timur Tengah, ini Arab harusnya. Ini kampungnya si Mahmud. Ya, kawin kontrak yang melibatkan wisatawan asal Timur Tengah dengan warga setempat biasanya sesuai perjanjian. Nah, benar tadi sesuai kesepakatan. Seperti yang ada di surah An-Nisa tadi. An-Nisa 24. Surat perempuan tapi isinya merendahkan perempuan. Saya pikir ya dulu tuh waktu saya masih Islam, surat An-Nisa itu saya pikir surat yang begitu meninggikan wanita. Karena Pak Ustadz selalu gonjang-ganjing, oh wanita itu sangat dihargai di dalam Islam. Bahkan ada surah khusus untuk wanita namanya An-Nisa. Makanya wanita-wanita yang saya termasuk saya ya dan tetangga-tetangga saya senang banget baca surah An-Nisa. Karena ketidakmengertian kami mengenai isi dari surah An-Nisa, menganggap bahwa surah An-Nisa ini bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghargai kaum wanita. Tapi setelah kita tahu artinya, kita mengerti, kita tahu asbabun nuzulnya, ternyata surah An-Nisa itu tidak lain adalah perintah Allah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginjak-injak harga diri wanita. Agama kurang ajar ini. Para wisatawan ini berani bayar mahal jika wanita yang ditawarkan berpenampilan cantik dan menarik. Kalau semohei, kulitnya putih, ya, apalagi masih perawan, oh 50 juta, 100 juta kalau perlu, ya. Mereka berani mengeluarkan uang antara 30 juta hingga 50 juta per bulan hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya. Kontrak emang, ya. Kalau buat orang Indonesia punya duit 50 juta per bulan, wah, kaya raya ya, Pak, ya? Kaya raya ini. Apalagi makelarnya. Wih, satu perempuan dijual 50 juta per bulan. Kalau punya 10 perempuan udah 500 juta per bulan. Dibagi 2, 250 juta per bulan, kalah gaji gua. Enak juga nih begini nih. Pak, kita ini yuk, kita bisnis yang begini yuk, Pak. Di puncak Iya. jadi Pak. Hah? Dan lagi ada labelnya halal ya. Halal, dilabelin ya, dikasih tato di belakang tuh, halal, ya. Sertifikat halalnya dibeli di mana, Pak? Yang ngono no. Yang ngono no, sertifikat halalnya bisa dibeli di Majelis Ulama Indonesia yang terhormat Anwar Abbas. Anda memang jualan label MUI, label halal. Termasuk prostitusi pun Anda jual label halal. Saya tahu Anda sudah banyak menikmati yang begini-beginian, meskipun Anda sekarang letoy. Ya, kasihan istrimu, Pak. Bentar lagi dijamah oleh Roh Kudus. Ya, Senin 23/12 ini tahun 2023 bulan Desember ya. Lalu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bogor membongkar sindikat prostitusi kawin kontrak ini. Nggak bisa kalian bongkar. Maaf ya, kalian tidak bisa, tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa membongkar sindikat prostitusi kawin kontrak ini. Kalau kalian mau bongkar, itu surat An-Nisa dihapus. Terutama surah An-Nisa yang ke-24. Bentar. Harus dihapus. Selama Anda masih memiliki surat An-Nisa 24, ini nggak akan dihapus.
Pak Sino bisa dilanjut dibacakan nggak, Pak? Aku keselak nih. Iya, oke. Ya. Jadi benar ya. Kalau mau menghapus itu ya, legalitasnya kawin kontrak ini ya berarti harus berhadapan dengan Allah ya. Karena Allah sudah menurunkan wahyunya di surah An-Nisa tadi ayat 24. Ya. Kasus ini dikatakan ya. Oh, ini ya dari pada Senin ini ya, Bu ya. Pada Senin ya, 23 bulan 12 kemarin ya. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bogor membongkar sindikat prostitusi kawin kontra ini. Oh, ini bukan membongkar, tetapi kalian itu menggerebek ya. Kalau mau membongkar itu sudah menjadi hal yang umum, sudah pada tahu apa yang kalian bongkar-bongkar. Kalian cuma gerebek-gerebek sebenarnya. Ini nggak bisa dibongkar. Nggak Dan bisa. sebenarnya gerebek-gerebek ini juga motivasinya duit, Pak, supaya kecipratan. Nah, Iya. ya. Ya. Kita lanjutkan. Selain mengamankan 4 pelaku dari 6 korban, cuma 4 loh. Di Bogor cuma ada 4 loh, Bu ya. Oh, cuma Terus ada 4. diamankan sejumlah barang bukti berupa 12 unit telepon, cuman HP yang tutit itu mungkin Bu ya. Ya, ada dikatakan juga 2 kendaraan roda 4 Honda putih Mobilio dengan nomor itu ya, serta uang tunai 7 juta. Bisnis 50-an juta cuman barang buktinya 7 Lumayan, juta. Pak. Tapi lumayan, Pak, ya. Tapi lumayan dapat mobil, dapat 2 mobil lagi kan, dan dapat uang. Dapat Ya, handphone. Oh, dapat 12 unit handphone. Dijual lumayan, Pak. itu satu Bogor, Bu. Satu wilayah itu cuma dapat berapa orang itu? Iya, maksudnya karena orang ini kan tidak bagi-bagi hasil, Pak. Makanya digerebek. Jadi buat makelar-makelar, Anda juga harus bagi-bagi hasil ya dengan polisi-polisi setempat supaya tidak digerebek gitu. Ya. Iya. Jadi Ya. dikatakan kasus ini terbongkar atas laporan warga yang risih dan geram melihat praktek ilegal tersebut. Oh, bentar. Ini bukan praktek ilegal loh ya. Bagi siapa yang mengatakan ini praktek ilegal, ini sudah penistaan agama ini. Penistaan agama karena ini sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Mahmud dan sudah masuk ke dalam surah An-Nisa ayat 24. Jadi siapapun yang melaporkan ini, warga yang risih ini, pasti ini orang kafir nih. Ini pasti orang kafir nih, bukan Islam. Karena kalau Anda Islam, Anda menikmati. Anda harus tahu, ini ada di kitab Anda, ini ada di Quran Anda. Surah An-Nisa 24. Boleh. Ya. Ini warga-warga Bogor ini saya rasa orang kafir ini, Pak. Yakin. Kalau orang kafir mah risih ya. Kalau orang kafir mah risih. Kalau orang-orang padang gurun, orang-orang yang agamanya agama padang gurun mah ini ya tahu sama tahu lah, kecipratan dikit lah. Paling nggak uang denger-denger ada lah. Iya kan? Nah, ini laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Polres Bogor. Ini nggak dapat jatah, Pak. Ya, ini nggak dapat jatah. Kan petugas juga lihat, ini udah kasih gue jatah belum nih? Oh, si emak ini kayaknya belum ngasih gue jatah nih, udah gerebek aja. Makanya cuma ada 4 orang. Begitu. Kalau digerebekin semua seluruh Bogor, seluruh puncak Bogor, hilang pendapatan Polres Bogor, Pak. Ya. Jadi polisi duitnya seberapa sih? Tapi kan catatannya banyak, sampingannya banyak. Salah satunya yang begini ini. Apalagi kalau berhubungan dengan negara si Mahmud. Woi, real. Bukan lagi rupiah mah nggak laku. Berapa real maunya? Berapa real jualnya? Begitu. Siapa sih yang mau rupiah zaman sekarang? Gak ada yang mau rupiah. Saya aja nggak mau rupiah. Buat apaan rupiah saya? Beli donat aja nggak laku. Ya, ini merupakan salah satu sindikat perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak. Pak, tolong jangan disalahkan orang yang melakukan ini. Tapi salahkanlah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan firman-Nya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 24. Jangan salahkan orang yang melakukan. Ya. Tidak ada di sini modus. Tidak ada modus. Ini tuduhan ini.
tuduhan yang tidak beralasan, ya. Anda bisa kena hukuman nih, punya modus yang tidak beralasan. Ini ada di dalam Quran kalian. Menurut dia, para pelaku diketahui bukan warga Bogor, melainkan warga Sukabumi dan Cianjur. Nah, ini dia, karena pelakunya warga Sukabumi dan warga Cianjur, bukan warga Bogor, makanya ditangkep. Karena nggak bayar pajak, karena nggak bayar apa? Jizyah, ya. Karena nggak dikasih jatah. Kalau sesama warga Bogor, mereka tahu kalau habis dapet, ya, dapat duit, ngasih tuh ke polisi, ke Polres gitu. Nah, ini karena yang melakukan orang Sukabumi dan Cianjur yang tidak mengerti tata cara bagaimana melacurkan diri yang sah, melacurkan diri yang dihalalkan sesuai dengan syariat Islam, ya maka mereka ditangkap, dilaporin. Mereka bisa berbicara bahasa Arab karena mantan TKW. Nah, ini mungkin juga TKW yang waktu di Arab sudah disodok-sodok oleh majikannya. Ya, mungkin juga bawa anak haram pulang ke rumah. 2, 3 anak haram. Ya, orang Sunda tapi anaknya kok ke Arab-Araban. Dari mana? Bapaknya nggak ada. Sehingga bisa berkomunikasi dengan tamu asal Timur Tengah yang akan melakukan kawin kontrak dengan warga negara Indonesia. Ingat ya, tamunya asal negaranya Mahmud. Ini bukan Timur Tengah ini. Ini Arab ini, ya. Bukan Timur Tengah. Ini tuduhan yang tidak berdasar ini. Selain menawarkan secara langsung, para mucikari juga menawarkan wanita-wanita cantik melalui media sosial seperti WhatsApp. Woi, jualan perempuan lewat WhatsApp. Kacau ini. Kacau ini. Jika cocok, mereka bertemu di sebuah villa untuk melakukan kawin kontrak sesuai kesepakatan. Para mucikari ini menawarkan paket hemat. Paket hemat. Aku ketawa. Aduh. Jadi Bu, cara menawarkannya mungkin juga pakai Assalamualaikum, gitu ya. Mungkin kan dengan bahasa Arab ya. Bisa jadi ya. Assalamualaikum. Ya, semua perlakuan dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Coblos, 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 cerot. Ya, semua dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh, coblos, coblos, cerot, cerot. Ada paket hemat ya. Paket hemat. Masya Allah. 7 juta selama 1 minggu. Sehari 1 juta. Kalau buat orang Indonesia mah, wah, gede ya Pak ya. Gede. Tinggal Waduh. ngangkat doang. Ini. Pak, kau bisa nyamar, Pak. Kau kan ganteng nih ya. Kamu kan ganteng nih. Kamu cukur aja semua itu kumis, jenggot ya. Rambut dipanjangin ke salon ya. Krimbat lah pokoknya ya. Cukurin semua bulu-bulu di tubuhmu. Cukurin. Lalu kamu pakai jilbab. Pakai hijab ya. Pakai hijab. Ya. Suaramu kan bisa mendayu-dayu. Apalagi kamu kan bisa nyanyi. Ya. Kamu lagi mantan Islam. Pasti kamu bisa ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa begitu kan? Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ngomong Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Bisa begitu kan, Pak? Ya. Bisa gemulai. Tinggal ngangkang doang, Pak. 7 juta seminggu. Paling murah loh, Pak. Enggak mau coba-coba. Aduh. Tinggal modal ngangkang doang 7 juta seminggu. Ini paket hemat loh. Mungkin cuma sejam, ya. Ini buat yang miskin nih. Ini buat Arab-Arab miskin. 7 juta seminggu. Buat yang miskin, ya. Para pelaku dijerat sih? Dijerat kali ya. UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling sedikit tidak 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Berarti ini baru beredar, baru ada yang begini-beginian itu tahun 2007 ya. Ini sebenarnya menguntungkan segala pihak loh. Ya. Jadi buat mucikari-mucikari yang tidak sharing keuntungan kepada Polres akan ditangkap dan akan dijerat hukuman, ya kan? Nah, buat Polres yang nakal-nakal ini tinggal diciduk-cidukin aja, kan dapat duit juga. Kalian pikir masuk ke dalam sidang itu nggak pakai duit? Pakai, ditangkap, masuk penjara. Apakah penjaranya nggak bayar? Bayar. Ini semua duit ini, putaran duit ini. Kami masih mengembangkan kasus ini karena ada dugaan keterlibatan sindikat lainnya. MUI dong bongkar. MUI nih. Kalau MUI dibubarin nggak ada lagi itu wisata-wisata halal. Makanya nomor 1, kita harus bongkar, kita harus hancurkan, kita harus tutup biang keroknya.
MUI, ya. MUI juga punya biang kerok. MUI juga ada landasannya, apalagi kalau bukan Quran. Quran dari mana asalnya? Dari si Mahmud, dari negara Arab. Jadi ajaran si Mahmud ini yang seharusnya harus ditutup. Jangan ada lagi tuh beredar Al-Quran. Seharusnya Al-Quran menjadi buku yang dilarang di Indonesia. Karena di buku tersebut diajarkan yang beginian, diajarkan kawin mut'ah, diajarkan kawin kontrak, prostitusi terselubung. Coba dibacakan lagi Pak, Anisa 24 biar jelas. Kalau perlu, Bro bisa share screen nggak? Oke, sebentar ya. Ditabrak aja, Bro. Saya tabrak aja ya. Silakan. Nah, Anissa saya 24 dibacakan share lagi screen. biar jelas. Ya, ini kita buka Tarsis ya. Layar, berbagi layar. Ya, di dalam surah Quran. Ya, ini kita baca di surah 4 ya, namanya surahnya wanita. Ini wanita. Ayatnya 24. Ya. Ini ya, dikatakan dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang Yang bersuami. diharamkan nggak usah, yang dikurung-kuring nggak usah Pak. Coba saya lihat Arabnya deh Pak. Saya lihat dulu Arabnya. Ya. Saya lihat dulu Arabnya. Nah, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Nggak ada haram-haraman Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau kita cek juga kayaknya nggak ada nih. Nggak ada. Ini kita lihat ya. Nggak ada Dikatakan dan wanita yang bersuami dari manusia kecuali apa kamu memiliki kamu. Nah ini ya. Ya, jadi Dari nggak usah dibacain yang tadi aja Pak, tapi nggak usah yang kurung-kurungan nggak usah. ya, ternyata kurung-kurungnya memang nggak ada ya, yang di ini ya, Yang haram-haramnya nggak ada. yang kurung-kurungan nggak usah dibacain Pak. Nanti kalau yang dikurung itu kelepas bahaya Pak. Hamil semua perempuan Indonesia. Oh iya iya iya. Dan wanita yang bersuami ya, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain demikian mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk zina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berilah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan dia adalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, bayar mahar. Dikasih. Ada kesepakatan. Habis wik, cerot, enak. Kesepakatannya berapa? Oh, 50 juta, lu bayar 50 juta. Kesepakatannya berapa? Oh, tadi dikasih down payment 10 juta, kurangnya 40 juta, lu bayar. Kalau lu nggak bayar, hukumnya haram. Kalau lu nggak bayar, ntar ditangkap polisi. Ya, berabe lagi urusannya. Kalau nggak bayar lunas, kau ketangkap polisi. Jadi jangan sampai ke situ. Ya, kita lanjut lagi ya. Salah. Tadi katanya ada teman-teman di sini bukan tahun 2007, ya. Di Jawa sebelah timur sudah dipraktekkan hal itu sebelum tahun 2007. Tinggal pilih ada dokter, guru atau karyawati. Oh, jadi nih dokter juga ngondek nih jadi pelacur ya. Siapa bilang mulai 2007 dulu masih malu-malu dan sembunyi-sembunyi, sekarang udah makin ngangkang, udah makin lebar ya. Tutup pakai kardus, tutup pakai karung hitam, ya, yang bawahnya ngangkang. Lagi ya. Penyedia jasa, Bu, bukan pelacur. Penyedia jasa. Ya, jasa selangkangan ya. Penyedia jasa selangkangan ditutupi hijab. Ya. Muka nggak boleh dilihat. Selangkangan boleh dibuka. Nah, itulah hijab. Ketua MUI Kabupaten Bogor, Kiai Mukri Aji. Nah lah Pak Mukri, kamu sudah menikmati banyak kok. Ngoceh aja. Mengapresiasi kekompakan para pimpinan lintas instansi daerah yang tergabung dalam Forkop Pimda dalam menyikapi praktek prostitusi berkedok kawin kontrak di Puncak. Pak Kiai, kamu nggak usah munafik, ya. Kemana-mana kamu disodorin perempuan. Mau khotbah dimanapun kamu ada disodorin perempuan. Bahkan ketika kamu masuk ke pesantren-pesantren untuk khotbah, kamu minta perempuan paling cantik di pesantren itu untuk ditiduri. Jangan munafik kamu. Karena kamu nggak dapat jatah, makanya kamu bilang mau menyikapi. Lah kamu sendiri sudah mempraktekkan kok. Justru orang yang paling semangat mempraktekkan hal ini adalah ustadz. Termasuk ustadz saya dulu waktu di Indonesia. Gatel tangannya, gatel anunya. Ya.
Menurut dia, tindakan tegas yang dilakukan Forkopimda melalui Polres Bogor dalam menyikapi fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak secara nyata baru kali ini. Pak, baru kali ini kamu kemana aja, Pak? Hah? Maksudnya karena kamu ketahuan gitu? Maksudnya karena kamu nggak dapet jatah dari mucikari-mucikari, makanya kamu mulai ngomong, oh baru kali ini nih ada. Kemana aja lu? Gue yang tinggal di luar negeri aja tahu. Kok lu nggak tahu? Jatahnya kurang kali ya? Hah? Nggak dapet perawan. Nggak dapat jatah perempuan cantik ngangkang. Begitu. Ya. Sebab kasus tersebut sudah lama terjadi. 10 tahun, Pak. Ini budaya yang turun-temurun dari agamanya si Mahmud, Pak. Apakah Anda tidak membaca Quran Anda, Pak? Yang dibawa oleh si Mahmud, Pak. Agamanya apa, Pak? Islam. Nggak ngerti Quran, Pak. Kok kalah sama yang murtadin, Pak? Kalah sama yang Kristen, Pak. Yang Kristen aja baca Quran, Pak. Gimana sih si Bapak ini? Islam doang tapi nggak pernah ngerti, nggak pernah baca Quran. Baca doang, hafal, ngerti juga kagak. Pengungkapan kasus ini, kata Mukri, mengikis fenomena nikah mut'ah yang selama ini mungkin dianggap sebatas isu menjadi benar adanya. Pak, mut'ah, Pak, yang namanya nikah itu halal, apalagi mut'ah. Ini sesuai dengan undang-undang syariah Islam yang ada pada surah An-Nisa ayat 24. Jadi Indonesia yang melanggar hukum syariah, Pak. Undang-undang dasar 1945 itu yang melanggar hukum syariah, Pak. Jadi sebenarnya orang-orang yang melakukan Undang-Undang Dasar 45 itu yang harus ditangkap dan harus dirajam, Pak. Ya. Kalau Anda menganggap nikah mut'ah itu sebagai pelanggaran hukum, maka Anda harus keluar dari Islam. Maka Anda harus melarang beredarnya Quran di wilayah Anda. Maka Anda harus melarang, menutup semua langgar-langgar masjid-masjid, musola-musola yang ada di tempat Anda. Maka Anda harus menutup semua pesantren-pesantren yang ada di tempat Anda karena ini adalah prostitusi terselubung yang ada di pesantren. Yang ada di rumah-rumah pendidikan. Jangan cuma ngomong doang, Pak. Lakukan. Pak Mukri, lakukan. Jangan cuma ngomong doang. Jangan menjadi orang yang munafik, karena orang yang munafik itu masuk ke dalam neraka yang paling dalam, namanya neraka Jahannam. Dan nggak bisa keluar lagi. Orang-orang munafik nggak bisa keluar lagi dari neraka. Hanya orang-orang alim, ya, yang bisa keluar masuk neraka. Menurut dia, dalam perspektif Islam, pernikahan itu harus mu'abbad. Jika dalam perjalanan terjadi konflik hingga akhirnya seperti temporer, itu diperbolehkan dengan jalan talak atau huluk, bukan dengan mahar 7 juta, wali-walian, saksi-saksian, naib-naiban, atau amil-amilan yang semua itu bohong. Pak, jangan salahkan mereka yang melakukannya. Ini ada di kitab Anda, ada di An-Nisa 4:24. Halo Pak, apakah Anda membaca Quran Anda, Pak, dan mengerti apa yang Anda baca, Pak? Jangan salahkan mereka yang kasih mahar. Jangan salahkan mereka yang jadi wali, yang jadi saksi. Jangan salahkan mereka yang bisa bahasa Arab. Salahkan sumbernya, Pak. Sumbernya itu ada di Al-Quran. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi, Mukri mengklaim, lagi-lagi klaim, para ulama se-Kabupaten Bogor sepakat bahwa fenomena sosial kawin kontrak bertolak belakang dengan syariat Islam. Artinya kamu bodoh. Artinya ulama-ulama ini tidak membaca surat An-Nisa 24. Padahal saya tahu ini adalah surat favorit kalian. Bagian favorit Anda adalah surah An-Nisa. Ini kemunafikan ini. Ini sama aja maling teriak maling. Ya. Pemerkosa yang menangkap orang yang diperkosa. Ini nih mereka nih. Anda memperkosa perempuan, tapi Anda menangkap wanita yang diperkosa tersebut. Yang menyalahkan wanita yang diperkosa tersebut. Ini dia nih. Bahkan pihaknya kembali menegaskan bahwa MUI sudah memiliki fatwa terkait nikah mut'ah atau kawin kontrak ini haram dan sama dengan zina. Zina itu haram, jadi sudah jelas haram hukumnya. Pak, zina kalau ketahuan ya, Pak. Haram kalau ketahuan, Pak. Kalau nggak ketahuan, nggak haram, Pak. Allah memperbolehkan. Anda tidak boleh mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dosa.
Anda dosa terhadap Allah. Anda melanggar hukum yang sudah diberikan kepada Muhammad. Dan dari Muhammad, Mahmud. Kasihan si Muhammad disalahin mulu. Mahmud. Ya, tidak boleh. Yang zina itu yang ketahuan. Kalau nggak ketahuan bukan zina. Halal, dihalalkan oleh Allah. Bahkan Allah menegur si Mahmud ketika si Mahmud mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Kamu juga harus mengerti nih, Pak Mukri, teman-teman MUI, pelang tulisan Arab ditertibkan. Bupati Bogor Ade Yasin mengapresiasi langkah Forkopimda Kabupaten Bogor, dalam hal ini Polres Bogor, bergerak cepat menindak praktik prostitusi terselubung dengan modus kawin kontrak di kawasan Puncak. Good luck aja lu. Hapus dulu Islam di Indonesia. Bakar dulu Quran di Indonesia. Baru kau bisa melakukan hal ini. Menurut dia, pihaknya ingin menghapus stigma negatif kawasan Puncak yang kerap dijadikan tempat favorit wisatawan Timur Tengah. Ini kan memang inisiasi kalian juga menjadikan Bogor sebagai kawasan wisata halal. Sekarang karena wisata halal di Bogor ini sudah sangat marak, sudah sangat meresahkan, maka ada seorang Pemda, siapa namanya? Yang dari Danau Toba itu, Sandiago, ya, mau menjadikan Danau Toba sebagai wisata halal juga. Praktek prostitusi terselubung. Ini tolol ini namanya. Pemda yang tolol. Karena Pemda ini kurang dapat jatah. Ya, selingkuhannya sudah banyak, masih kurang juga. Ya, salah satunya menertibkan pelang bertuliskan Arab melalui program Nongol Babat Nobat. Kami bersama Forkopimda akan menggencarkan program Nongol Babat ini. Penggerbekan istilahnya. Tapi kalau dikasih duit, nggak bakal digerebek. Mereka minta jatah lebih dari 50% dari mucikari dan juga dari pelaku-pelakunya. Itu maksud mereka. Ya, dikasih duit mereka diem. Dikasih 10 juta aja diem kok. Siapa yang nggak mau 10 juta sehari? Gue juga mau 10 juta sehari. Ya. Adik mengatakan langkah konkret program Nongol Babat terhadap penyakit masyarakat itu diantaranya menindak para pelaku prostitusi terselubung berkedok kawin kontrak. Tapi yang ditangkap orang-orang Indonesianya, perempuan-perempuan yang ditangkap. Orang-orangnya si Mahmud kagak ditangkepin. Cuma orang Indonya doang, perempuan-perempuannya doang yang ditangkepin. Yang lakinya kagak ditangkepin. Karena pakai real. Boleh keluar. Suruh cari tempat yang lain lagi. Mana ada orang Arab ditangkepin dimasukin penjara. Mau diamuk sama MBA, Muhammad bin Salman, or MBS, I'm sorry. Mau diamuk Indonesia sama Arab? Hah? Mau dipotong jatah hajinya? Berani-beranian lo sama orang Arab. Nggak boleh, nggak bisa nangkep orang Arab. Orang Arab itu orang apa namanya? Yang punya tiket surga ya Bu ya. Tiketnya surga. mau diapain nanti? Hah? Ya mereka yang punya tiket surga. Kalau kalian tangkap-tangkap dia, kalian nggak kebagian tiketnya. Nah itu dia. Keren juga istilahnya Pak. Bener, yang punya tiket surga. Ya. Yang punya batu yang bisa mengampuni dosa, menghapus dosa. Kemudian melakukan penertiban tempat usaha maupun reklame di kawasan Puncak yang menggunakan aksara Timur Tengah atau tulisan Arab. Penertiban pelang atau reklame tanpa izin dan bertuliskan Arab itu sudah diagendakan. Ini. Reklame tanpa izin artinya kagak bayar. Kalau lu bayar. Bentar, Bu. Saya kasih tepuk tangan dulu, Bu. Nah, tepuk tangan dulu. Maksudnya yang tulisan Arab itu nggak boleh, tapi harus diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia gitu loh, Bu. Maksudnya, Bu. Iya, tapi kalau bayar nggak bakal ditangkepin, Pak. Kalau bayar boleh. Kalau tulisan bahasa Arabnya mungkin menyediakan jasa ini gitu dalam bahasa Indonesia kan ya jadi lucu gitu kan malah. Iya, menyediakan jasa ngangkang. Ya. Makanya nih teman-teman yang ada di Bogor, kalau mau bikin reklame begini, bayar dulu ke Polda, ke Polres bayar. Supaya nggak digerebek. Ya, supaya tidak dianggap ilegal. Yang dikatakan ilegal ini kan karena tidak bayar. Sama seperti di kota saya. Ya, di kota saya nih. Setiap ada pelang-pelang yard sale atau garage sale, jualan di beranda rumah, di beranda garasi, itu harus beli dulu izinnya, harus bayar izinnya kepada city, kota setempat.
Lalu Siti memberikan kamu tiket, ya, dan tiket itu bisa ditaruh, nomor izinnya itu bisa ditaruh di semua plang-plang, misalnya yard sale, garage sale, lokasi ini, izin nomor sekian sekian sekian. Nah, nanti suratnya itu kamu simpen, ya, karena setiap kali ada yard sale, itu pasti ada petugas yang, apa namanya, periksa ya, petugas keliling, ditanya, "Ada izinnya nggak? Ada izinnya nggak?" Kalau nggak ada izinnya, kamu didenda berapa? 50 sampai $500, begitu loh. Nah, ini termasuk yang begini, plang-plang ini kalau mau punya spanduk-spanduk begini, harus minta izin dulu, bayar dulu. Kalau nggak bayar baru ilegal. Makanya kamu ditangkepin, disuruh bayar, didenda, bahkan dimasukin penjara. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya memerintahkan para kepala desa melakukan pengawasan lebih ketat. Bahkan jika perlu dihidupkan kembali aturan tamu wajib lapor 1 kali 24 jam kepada RT RW agar terpantau semua pendatang yang masuk wilayahnya. Masalahnya Pak RT Pak RW juga kalau terlibat dapat duit mereka diem aja. Oh ya, oh udah ada kontraknya, udah ada, walinya udah ada, penghulunya ada. Orang KUA juga kok yang ngeluarin kontrak selama udah pokoknya kawin aja, dapat nih dari KUA, dapat surat kawin. Nanti sebulan, 2 bulan, si orang Arabnya mau pulang, ya udah cerai, susah amat sih. Kalau di Islam kan kawin cerai gampang, talak 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 talak, 3 kali selesai, cerai lu, udah sah, ya kan? Aduh udah deh, ini bukan hal yang baru ya di Indonesia. Ini sudah hal yang lumrah, yang semua orang sudah tahu. Apalagi buat yang membaca Quran dan mengetahui, ngerti. Para ustadz udah tahu ini, cuma karena kurang fulusnya kurang kenceng, ya, hanya memperkaya pelacur-pelacurnya dan juga memperkaya mucikari-mucikarinya, nggak kecipratan, nggak kedapatan jatah 10 juta, makanya dilaporin, ya. Adek yakin kasus yang dibongkar polisi bukan satu-satunya sindikat prostitusi terselubung modus kawin kontrak yang ada di puncak, tapi masih banyak pelaku lainnya. Karena fenomena sosial ini sudah berlangsung sejak lama, sehingga diperlukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap jaringan sindikat prostitusi lainnya. Pak, sebenarnya gampang. Bagaimana Anda mau menginvestigasi ini lebih lanjut? Lihat di Quran Anda, Pak. Itu diajarkan di Quran Anda. Jadi kalau Anda mau sampai ke akar-akarnya, buang itu Quran. Masukin ke selokan. Masih kurang juga bakar, Pak. Susah amat sih ngebakar Quran? Takut? Takut sama Allah? Allah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Saya udah bakar semua Quran yang saya punya tahun 2013, Pak. Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Allah malah mewek-mewek. Umatnya malah mewek-mewek, Pak. Saya udah tantangin Allah, saya udah bakar itu Quran, saya udah injek-injek itu Quran, saya udah taruh Quran itu di kamar mandi, diinjek-injek sama kucing saya taruh di sebelah WC saya. Allah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Nggak bisa. Mau ngapain Allah? Orang Allahnya juga batu, nggak bisa ngapa-ngapain. Allah cuma bisa ngampunin doa, yang bisa ngapus doa ngapus dosa itu batu. Batu lebih berkuasa daripada Allah, Pak. Coba Bapak pikirkan kembali deh, ya. Kalau mau menghapuskan sindikat yang begini-begini, buang Quran, Pak. Jangan boleh masuk itu Quran. Jadikan Quran buku terlarang di Indonesia. Ya, hapuskan semua itu. Kalau perlu Islam jadikan agama terlarang di Indonesia. Bubarkan MUI. Orang-orang yang terlibat di MUI itu tenggelamin aja semua di laut. Di Laut Merah. Nah, jauhan dikit. Takutnya kalau di Laut Pasifik bisa berenang. Ya kan? Kalau di Laut Merah kan udah jauh tuh. Nggak bisa berenang, pasti kena ikan hiu, mati nanti. Kami ingin kawasan Puncak kembali bersih dan menjadi destinasi wisata nasional yang aman dan nyaman. Gampang, Pak. Gampang sebenarnya. Ya. Musola-musola bubarin. Karena mereka kawinnya di musola. Pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Padahal bohong. Kalau sekarang kan mereka atau wisatawan yang datang ke toko-toko dianggap negatif katanya. Kalau datang ke toko negatif. Kalau datangnya ke mucikari ya, bawa real halal. Dia menjelaskan persoalan kawin kontrak yang melibatkan para wisatawan ternyata menjadi masalah bagi keimigrasian. Makanya gue bilang juga apa? Hapus itu Quran. Buang itu Quran. Ya.
Gimana juga menjadi masalah keimigrasian. Kamu tidak bisa mendeportasi para kunci surga ini. Nggak bisa. Kalau kamu sampai mendeportasi keturunan-keturunan si Mahmud ini, kamu bermasalah nanti di surga. Di pintu surga kamu bermasalah, ya. Dicatat kamu nanti. Loh, kamu ini yang mendeportasi kunci-kunci surga, pembawa kunci surga bukan? Lah iya, neraka. Jadi masalah nanti nih. Oleh karena itu pihaknya berkeinginan memindahkan pusat pengungsian yang didominasi imigran asal Timur Tengah di kawasan puncak ke wilayah lain. Ya elah, memindahkan masalah satu ke tempat lain. Pak, yang harus Anda lakukan adalah akarnya Anda hanguskan. Jangan memindahkan masalah di satu tempat, pindah ke masalah ke tempat lain. Nanti di tempat lain jadi masalah lagi, dipindahin lagi, dipindahin lagi. Ini makhluk Indonesia ini otaknya kemana sih? Cuma memindahkan masalah, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalah karena akar permasalahannya ada di agama yang kalian percaya. Makanya agama ini harus diblokir. Seharusnya Islam melarang adanya Quran. Indonesia melarang masuknya Quran. Indonesia seharusnya melarang agama ini. Karena agama ini dari awal dibentuknya menjadi masalah di seluruh dunia. Ya. Jangan bilang hak asasi manusia. Prostitusi itu tidak melanggar hak asasi manusia. Yang melanggar hak asasi manusia adalah ketika kamu melakukan hubungan seksual, kamu paksa orang itu, kamu nggak kasih makan, kamu nggak bayar, kamu paksa dia. Itu namanya melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau sudah terima duit, itu bukan pelanggaran hak asasi manusia, Pak. Aduh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau komentar. Bikin gerah aja nih agama yang satu ini. Nah, gimana? Pak Pendeta. Ini yang dari Arab nih. Apakah di sana terjadi prostitusi? Apakah di Arab juga ada, Pak, wisata halal ini, Pak? Atau semuanya sudah halal, Pak? Yang di Arab. Kayaknya saya belum lihat ya. Ini nih ada orang Arab nih. Ini ada orang Arab nih yang pakai lentera. Itulah. Orang Arab. Mana nih orang Arab? Ya hanya di Indonesia ya yang ada kayak gitu-gitu. Ini moderator saya kayaknya ketendang ya. Itulah. Ya, Pak, silakan kasih komentar, Pak. Ya. Jadi memang tujuannya adalah pemerataan. Pak Freddy benar ya. Pemerataan maksudnya supaya semua dapat jatah duit. Jangan cuma mucikarinya doang. Jangan cuma polisinya doang, Pak RT, Pak RW dibagi. Ustadz dibagi, semuanya dibagi. 1 juta 2 juta juga lumayan. Kalau 1 orang 1 juta 2 juta, 10 orang sehari udah 10 juta, lumayan ya. Ini bisnis begini memang enak. Aduh. Bisnis ngangkang ini memang profitnya apa ya? Tinggi. Udah enak dapat duit pula. Habis itu kena penyakit, baru tahu rasa loh. Ya. Ya, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Berhubung tidak ada yang komentar lagi, kita tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.